Kalian pernah kepikiran nggak sih kalau bakal ada gear video berupa C-stand tapi dengan ukuran sekecil ini? Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen nyobain sebuah C-stand kecil dari brand Costa, yang menurut gue ini jadi satu gear yang unik ya, yang agak lain gitu. Cuman mungkin bisa berguna buat beberapa kebutuhan tertentu gitu ya. Tapi ini adalah gear yang menurut gue mungkin fun to try aja, karena ya balik lagi untuk penggunaannya di gua mungkin masih agak membingungkan gitu ya. Tapi secara konsep jadi gear yang mungkin collectibles juga gitu ya. Karena ini sebuah C-stand dan kita punya C-stand gitu di situ buat lighting kita pakai C-stand, dan C-stand itu adalah light stand yang biasanya paling kuat buat kita pakai gitu ya. Dibandingkan light stand biasa, C-stand itu biasanya lebih kokoh dan dia punya boom arm yang boomnya pun itu lebih kokoh gitu. Jadi banyak dipakai juga untuk setup yang lightingnya itu mungkin overhead, atau mungkin buat kamera-kamera overhead dengan setup yang lumayan berat. Biasanya C-stand bisa menghandle itu. Dan balik lagi, ini produk yang unik karena ini sebuah, kalau kalian baca ya di sini, pocket C-stand. Mungkin agak berlebihan menyebutnya pocket C-stand gitu ya, karena gue yakin nggak bisa dikantongin juga. Tapi ukurannya kecil banget. Dan kalau gue pegang, ini emang materialnya sih mirip material C-stand ya. Dan ini rasanya pun rasa kokoh gitu, bukan kayak tripod-tripod murah yang kalau kalian beli kakinya aja yang tebel kalian bisa patahin gitu ya. Ini gimana nggak cara ngasih tahu ininya ya? Maksudnya kalau ini tuh udah nah sampai nyeplak gitu ya. Maksudnya ini keras banget. Ini materialnya cakep dan jadi proper sebuah sistem yang dikecilin gitu ya. Karena wah, ini rasanya C-stand banget sih. Oh, ini udah dapat holder ternyata di sini. Kita dapat phone holder dan kalian bisa lihat ya. Ini penggunaannya ya C-stand banget gitu. Oke, kayak gini. Tek. Yep, bisa dikencengin biar kakinya nggak pindah-pindah. Ya buat kencenginnya lumayan enak ya. Maksudnya ininya gede, jadi walaupun dia ukurannya kecil, tapi ininya buat kita atur pakai jari lumayan enak. Dia di sisi bawahnya dilapisi karet. Oh ya, dia buat harga sendiri emang agak pricey sebenarnya. Dia dijual dengan harga Rp599.000 yang gue cek. Kalau ngejudge dari material yang digunakan, dari kekokohannya, gue rasa ini ya worth the price gitu. Dan ini kalian bisa lihat ya, ini leher yang lumayan kecil, tapi wah ini kenceng banget sih gitu, nggak yang nih kalian lihat ya, minim flex gitu, nggak kayak tripod yang kecil gitu kan. Biasanya ya begitu lehernya dipanjangin lumayan berasa gitu, dan kita bisa bengkokin, agak-agak ngeri lah bawa beban yang agak berat aja dia biasanya lumayan kelihatan gitu untuk tripod yang kecil. Sedangkan ini emang kayak C-stand gitu ya. Emang C-stand tuh terkenalnya dia lebih kokoh aja gitu dari light stand biasa, dan di sini dia menunjukkan hal tersebut, rasanya kokoh banget. Jadi kalian bisa lihat ya, dia bawa buat pemasangan gear itu dia bawa kayak ball head gitu di sisi atasnya yang kita bisa pasangin dengan berbagai gear kita. Dan nanti gue akan contohin juga di sini salah satu penggunaannya yang menurut gue paling masuk akal lah. Tapi kalian bisa lihat, nih dia ada boom armnya. Kita bisa pasang boomnya ini harusnya di sini. Biasanya kalau stand gini nggak ada batasnya ya. Kita mau buka ya dia sampai kebuka gitu, sampai copot si ininya. Tapi ya ini kita bisa pasang. Nah, kita tutup lagi. Ih, dipasangin kayak lightingnya Zhiyun yang mulus dengan apa namanya boxnya, softboxnya yang kecil juga tuh. Kayaknya unik banget gitu. Gue suka banget nih dengan konsepnya. Di sini gue akan coba ya, kayak setup vlogger tabletop gitu ya. Tabletop yang movable, karena biasanya kan tabletop juga kalian harus jepit di meja atau semacamnya. Di sini gue rasa akan lebih oke. Karena kalau kalian pakai tripod kecil pun setup tabletop itu biasanya agak ringkih gitu. Dan di sini mungkin bisa jadi solusi untuk kebutuhan tersebut. Nah, ini kita pasang ball head-nya. Lalu ini untuk armnya. Armnya ini sayangnya panjangnya dia fix ya. Tapi ya kita bisa menyesuaikan antara kiri dan kanannya, dia mau lebih panjang yang mana. Nah, kayak gitu. Dia mau lebih panjang yang mana itu bisa kita atur, tinggal kita sesuaikan aja. Cuman dia nggak bisa di-extend lagi kayaknya nih untuk panjang si ininya. Walaupun bentar deh, dia bisa dicopot nggak ya ininya? Gue agak kepo sih, ball head-nya tuh bisa dicopot apa nggak ya? Tapi keras sih, kayaknya nggak bisa. Jadi ya kita iniin dulu aja. Kita setup dulu aja.
Ini contoh doang ya, buat contoh aja. Kita pasang lighting, nih gue pasangin lightingnya dari Costa juga. Walaupun tadi yang gue bilang kalau kalian pasangin yang kayak Zhiyun Molus, tapi kan Zhiyun Molus harganya juga lumayan mantep ya. Tapi kalau kalian pasangin Zhiyun Molus yang pakai softbox kecilnya tuh gue rasa oke banget gitu. Dan balik lagi cahayanya juga udah terdiffuse karena itu udah ada softboxnya gitu ya. Udah ada pakai softbox sendiri walaupun ukurannya kecil. Cuma ya jadi setup yang menarik. Kita lihat, nah ini gue pasangin lighting. Ini buat contoh. Tek. Dan di sebelah sininya kita pasangin mikrofon. Dan kita bisa atur ya positioningnya gitu. Dan dengan posisi seperti ini nih lightingnya kurang ngadep gue. Dan kita bisa pindah-pindah. Kok jadi make sense gitu ya? Maksudnya kalian bayangin deh, kayak setup tabletop yang sebelumnya udah pernah ada gitu ya. Antara dia udah ngeklaim di meja, atau ya kita setup pakai mini tripod, lalu ya mikrofon dan lightingnya harus ada di kamera. Kalau begini kan kita kameranya juga hotshotnya kosong gitu, ada slot tambahan gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai ya juga nggak apa-apa. Tapi ya ini bisa jadi setup tabletop yang kayaknya bosen ngadep sini mulu ya. Backgroundnya ke situ kurang asik. Kita bisa gini, atau kita pengen atur juga untuk ketinggiannya. Tapi di sini, ya, ini mungkin biar catatan juga ke kalian. Ini gue kurang bagus setupnya karena harusnya titik terberat itu mengarah ke pivot point yang ada kakinya. Nah ini gue salah nih. Ini kalau misalkan gue giniin, nah dia tidak seimbang. Jadi ini biar jadi ini juga masukan gitu. Bukan masukan buat dia. Kalau kalian pengen setup pakai stand, ini berlaku juga kalau kalian pakai stand gede buat ngatur lighting, softbox-nya juga ngarahnya ke titik pivot di kakinya gitu. Jadi itu harus disesuaikan. Nah, ini berarti kita agak puter ke sini. Nah, kalau udah begini dia sangat seimbang gitu karena kita dorong ke depan dia ada titik pivot kakinya ke depan sana gitu. Jadi itu buat catatan ke kalian dan itu memang berlaku juga kalau kalian pakai stand yang gede yang buat lighting, pakai lampu-lampu berat itu berlaku juga sama gitu. Tapi gue punya pemikiran yang agak beda juga. Cuman kita coba kali ya. Ini hanya sebagai contoh. Tapi kita bisa lihat ya. Jadinya kekuatan si ininya, holding si barnya ini, boom armnya. Coba kita ubah lagi, kita majuin. Gue sih agak ragu sebenarnya, tapi ya kita coba. Karena jujur aja, kalau kalian yang pernah pakai ya, ini pakai Viltrox. Nah, oke, di ininya tadi kurang kenceng. Tapi ya nggak apa-apa, kita coba kencengin. Kalau kalian, tadi gue ngomong belum selesai. Kalau kalian yang udah pernah pakai Viltrox Pro, ini gue pakai yang 27 kayaknya. Itu bobotnya agak gila gitu. Jadi ini jadi kayak show off juga sebenarnya kalau memang dia bisa menghandle dengan baik. Wah, ini positioning gue nggak tahu kelihatan jelas atau enggak, tapi ini positioning yang gila sih. Cuma ya kalau kalian pengen setup kayak gini sebenarnya bisa tadi sesuaikan dengan pivot point sama mungkin di sini ada counterbalance gitu, kalian bisa pasangin apa ya. Balik lagi sekreatif kalian. Tapi ini mungkin ya gue sih belum tahu di penggunaan gue ini agak sia-sia, tapi mungkin bakal bisa kepake buat kebutuhan tertentu. Kayak mungkin kalian toy fotografi, kalian taruh meja lagi di sini gitu kan, yang kayak positioning kameranya di sini agak kehalangan kalau kalian pakai tripod. Nah, ini bisa kayak set masuk gitu dan dia lebih deket. Balik lagi lah untuk penggunaannya bisa menyesuaikan. Cuman ini membuktikan konsep kalau dia adalah sebuah stand yang proper, cuman di ukuran yang lebih kecil gitu. Karena ini konsep yang sangat-sangat menarik. Tapi kalau kita lebih tinggi lagi, gue yakin sih ini lebih mengerikan ya. Tapi nggak apa-apa lah, karena kita di sini serba dicobain. Ini kuat banget sih. Kalau kalian lihat dari bentuk aja ringkih gitu kan. Maksudnya tipis gitu, bukan ringkih, tipis. Tapi dia menghandle. Ini Viltrox Pro. Kalian yang pernah nyobain pasti tahu ini Viltrox Pro ini berat gitu. Jadi ada bel banget lagi, gue lagi syuting. Tapi ya ini sebuah stand yang proper. Hanya saja dalam ukuran yang lebih kecil. Balik lagi, tinggal kalian yang menyesuaikan penggunaannya seperti apa. Kalian kira-kira cocok atau enggak dengan workflow kalian. Tapi menurut gue, ini adalah opsi produk yang menarik. Yang gue yakin sih kayaknya nggak ada opsi lain ya. Cuma dari Costa ini doang. Tapi lumayan spesifik gitu kebutuhannya. Sama ya fun juga kalau misalkan kalian ya buat koleksi atau buat pajangan di studio kalian. Gue rasa, nah ini
Nah, gitu. Tapi itu sama, itu problem yang sama kalau kalian berurusan dengan sistem. Begitu kalian, nah yang ininya malah kurang kenceng. Begitu kalian kenceng-kencengin kunci, ya memang problem dengan sistem itu biasanya adalah dia jadi lengket gitu, nempel antar besinya. Tapi ini proper banget, rasanya kayak sistem banget. Gitu, jadi ya produk yang unik, produk yang menarik dari Costa, dan kalau kalian tertarik, kalian bisa cek linknya ada di deskripsi. Oke, paling itu aja sedikit pembahasan dari gue. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.